Ya, teman-teman kalau kita lihat kemarin kan yang bulan September kita ngelihat ya seasonality itu sebenarnya September seperti apa. Ternyata September not bad juga ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya September kemarin sebenarnya yang jalan malam itu small cap ya. Nah ini sebenarnya normal ya waktu market itu nggak begitu banyak flow ya. Kita masih lihat kita punya trading value size itu mungkin kurang lebih satu hari sekitar 10T something ya teman-teman ya. Dari awal Januari sampai sekarang ya kurang lebih di situ ya kadang-kadang dapat 15T ya kadang-kadang tapi on average 10T. Nah ini sebenarnya tanda-tanda market nggak gitu rame juga ya. Nah kenapa ya sebenarnya banyak sentimen positif nggak begitu banyak ya. Kalau kita lihat dari regional US juga kita masih ada tunggu data ini ya US ya. Nanti coba saya lihatin ya. Kurang lebih 30 menit dari sekarang. Nah, terus juga teman-teman lihat dari China yang awal tahun itu kita harapannya ada recovery dari China. Jadi ekonomi juga bisa pick up ya. Nah, dari China sebenarnya kita bisa lihat apa sih indikator kalau China itu lumayan oke atau semuanya getting better. Sebenarnya kita bisa lihat dari housing mereka punya penjualan. Nah kenapa? Di China itu kalau seumpamanya orang punya duit ya mereka spending untuk belanja rumah itu lebih berani ya. Nah dari awal tahun kota tier 1, tier 2, tier 3 itu sebenarnya harga nggak kemana-mana ya. Lalu dari tier 2, tier 3 itu sebenarnya indikator paling gampang. Yang maksudnya paling gampang tuh gini, kalau semuanya yang tier 1 atau kota besarnya dia itu laku ya orang-orang tuh spekulasi ke kota-kota kecil. Nah, dari awal Januari sampai sekarang itu yang spekulasi di kota-kota kecil di tier 2, tier 3 itu nggak ada. Tandanya sebenarnya market itu nggak begitu bagus ya. Artinya mereka juga punya problem di financial mereka ya. Terus juga job atau semuanya kayak manufakturnya juga masih belum pick up. Nah teman-teman sebenarnya kalau lihat yang kemarin ya di Dream Ideas itu kita sempat share soal Evergrande. Nah Evergrande sendiri yang dari 2020 kemarin utang-utangnya juga belum beres ya, apalagi yang offshore ya. Nah kemarin kan si ownernya itu sempat diperiksa lah sama polisi. Itu bukan sentimen yang bagus ya. Jadi kalau mereka biasanya kan emiten itu kalau gagal bayar utang yang dibuat adalah restrukturisasi utang ya, atau nego sama yang pegang obligasinya mereka. Nah kemarin itu mereka mau nego sudah nggak bisa karena company-nya lagi dalam ini ya, lagi dalam pemeriksaan. Itu untuk properti di China. Lah gimana properti di Indonesia? Kira-kira gimana teman-teman, menarik nggak ya? Nah kalau teman-teman lihat ya properti di Indonesia ini kan sama yang lain juga ya, masih tergantung sama suku bunga. Jadi kalau semuanya ada sentimen positif terhadap suku bunga itu mungkin properti kita akan ada gairah lah. Termasuk kita mau spending belanja buat mobil dan segala macam. Peak 2 laris manis. Ya kalau iklannya di peak itu setiap lewat bulan depan harga naik. Ini udah bulan depan harganya udah naik kepala 5. Ya, properti Indo nunggu pemilu kelar. Oke, jadi mungkin yang kita antisipasi apa sih di Q4 ini ya? Q4 sebenarnya seperti biasa ya, laporan Q3 ke Q4 di laporan Q3 ini kita expect siapa tahu ada peningkatan atau kinerja yang lebih baik. Nah, terus apalagi dari Q4 itu bisa kita expect di Q4 terakhir atau Desember itu akan ada Santa Claus Rally. Apakah akan kejadian? Ya kita nggak pernah tahu. Tahun lalu sih nggak ada ya. Tapi kalau semuanya dari review kita harusnya kita punya keadaan Indonesia ya. Kita dari jualan komoditi ya, energi itu harusnya kita nggak ada masalah. Seenggak-enggaknya sampai tahun ini sampai akhir tahun harusnya nggak ada sentimen yang begitu jelek ke Indonesia. Harusnya kita masih baik-baik saja. Nah, yang kita ekspektasikan apa? Kalau semuanya Santa Claus Rally, berarti kita berharap barang-barang yang jalan itu barang-barang big caps, barang-barang yang bisa kerek IHSG, yang bobot di IHSG-nya bagus, ya itu yang bisa buat kita punya pasar atau IHSG dalam tanda kutip itu naik teman-teman. Ya mungkin itu ya kalau review atau ekspektasi kita selama Q4 ini.
Window dressing bakal ada nggak? Well, kita nggak pernah tahu window dressing bakal ada apa nggak sih teman-teman ya. Tapi kalau semuanya kita lihat market kita seperti apa, so far sih kita masih doing well ya dibandingin yang besar-besar ini ya. Terus juga ada sentimen pemilu ya. Kalau pemilu bias statistik data ke belakang juga harusnya yang consumer itu dapat sentimen yang lumayan oke lah. Minimal kalau semuanya kita bicara tahun ini ada BLT ya, mungkin ya ada yang udah price in, tapi balik lagi sentimen BLT itu buat orang punya buying power untuk spending itu harusnya lebih bagus. Oke, since ini hari Senin kita coba screening sama-sama ya teman-teman ya. Apa aja kira-kira emiten yang masih naik? Mungkin properti akan ada yang naik lain nggak selain Pani misalnya? Atau mungkin yang oil related. Anyway, soal oil dan segala macam belum ada perubahan yang signifikan ya, gara-gara si Arab Saudi masih secara sukarela cut production. Rusia juga otomatis dari stockpile US itu juga kita harus perhatiin ya, karena yang namanya oil tetap ya, mau bagaimanapun so far oil naik itu memicu inflasi. EBT rebound kah kok? Let's see besok kalau brand listing seperti apa tanggal 6 besok. Oke, saya minta izin untuk balik dulu. Saya punya kamera. Ya, kelihatan ya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya dari ISG. Apa ada yang baru apa enggak? ISG so far enggak ada yang baru ya. MDKA gimana? Nanti kita lihat ya. Kalau dari ISG pergerakannya juga ekspektasi kita sebenarnya masih belum berubah. Hari ini sih naik ya 0,31%. Tapi sebenarnya naiknya nggak signifikan ya. Kalau kita bicara naik itu kita ekspektasi naik seperti ini atau naik seperti ini. Ini belum ada nih, udah sampai dari bulan Juli sampai sekarang ya sebenarnya naiknya ke situ di situ-situ doang. Artinya yang drive market itu ISG naik ini sebenarnya lebih barang-barang yang mungkin mid to small cap ya, belum ada barang big caps yang bisa drive ISG-nya naik. Nah kalau kita lihat dari ISG belum kemana-mana, nggak ada yang baru ya, agak boring juga. Nah sebenarnya ada bagusnya kalau ISG lagi boring, yang kita bisa fokuskan ya barang-barang yang lebih ke sideways atau ke ranging. Nah itu mungkin jadi masuk watchlist yang lebih wise waktu ISG nggak begitu menarik. Tapi balik lagi ya, kalau Juli itu biasanya market Juli Agustus market lebih jelek ya. Tapi waktu jelek itu barang-barang bagus. Kalau kita lihat Oktober November itu cenderung juga bisa turun ya, by statistik data ke belakang. Sebenarnya barang-barang yang bagus itu banyak, yang murah atau berserakan. Nah ini mungkin teman-teman bisa consider. Nah kita lihat ya, ini grafiknya USD IDR teman-teman ya. Dari grafiknya USD IDR kita masih belum melihat ya ada tanda-tanda itu Indonesia punya rupiah itu menguat ya. Walaupun kemarin government itu menetapkan 7 days repo rate itu supaya bisa maintain Indonesia punya rupiah ya. Tapi so far kita masih belum ada perubahan signifikan yang buat Indonesia rupiah ini menguat ya. Impactnya mana ya, otomatis ya ke ekspor impor punya barang ya teman-teman ya. Itu kalau untuk IHSG, terus kita ngomong USD Indonesia rupiah, terus kita mau ngomong juga kayak 10 years obligasi bondnya kita gimana. So far belum ada pelemahan juga ya teman-teman, malah melihat ini sebenarnya waktu yang bagus untuk beli obligasi atau enggak. Obligasi itu biasanya lawannya dari ini ya teman-teman ya, dari pasar equity. Nah kalau teman-teman lihat obligasi ini juga lumayan kenceng naiknya, berarti beda dengan saham ya. Kalau saham itu kita carinya waktu beli di bawah, obligasi itu beli waktunya di atas, karena waktu di atas ini dia punya yield lebih besar. Nah sampai mana yield yang kita harapkan? Mungkin kita bisa lihat ya, paling dekat ini yang paling kelihatan mata ini kan kurang lebih ini resisten ya di area-area berapa, 7.4 atau 7.6 something. Itu mungkin waktu yang paling bagus untuk kita masuk obligasi sih teman-teman ya. Nah itu kurang lebih review tentang market kita. Nah bagaimana DXY? Dari DXY juga teman-teman lihat masih cukup menguat ya, masih terlalu kuat ya. So far kalau kita lihat juga masih belum kelihatan dia pelan pergerakannya. Jadi ya mungkin teman-teman
kalau memang lebih khawatir seperti ini ya, kita pemilihan barangnya lebih hati-hati sih. ESA technical bagaimana ya, ESA kita lihat nanti. Nah, kalau kita lihat hari ini apa sih sektor yang paling banyak turun ya? Komoditi ya, komoditi energi mungkin ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya waktu turunnya menarik nggak untuk dilihat? Turun yang menarik itu turunnya nggak terlalu kencang teman-teman ya. Atau turun yang masih dalam range, kita lihat major trendnya itu masih belum break. Nah, kita lihat ya seperti apa. Mungkin tadi saya jawab dulu yang MDKA. MDKA gimana? Minggu lalu ya kita sempat bahas sama Jogi ya, sama Billy. MDKA menarik nggak? MDKA sebenarnya secara teknikal kalau kita bisa lihat ini sih selalu nggak pernah kuat untuk naik ya. Setiap kali naik sekali bantingnya lebih banyak, naik sekali banting lebih banyak. Ini lebih banyak kuat power turunnya. Sebenarnya kalau kita lihat secara objektif ya ini menarik nggak? Buy risk and reward mungkin menarik. Tapi dari price action menariknya belum. Soalnya apa? Karena kita lihat ya power segini kuat itu ibaratnya teman-teman kalau jualan atau diskon barang itu nggak ada yang beli ya. Belum lagi kalau ditunjang sama volume ya, volumenya lumayan besar ya, di atas moving average ya, kurang lebih 20 hari ke belakang itu relatif lebih besar. Artinya kalau kita baca volume itu sebagai effort ya, effortnya gede, resultnya juga gede. Nah otomatis walaupun secara risk reward menarik ya, lebih gampang kita kena stop loss waktu marketnya lagi kenceng turunnya. Nah ini mungkin kalau kita bicara soal MDKA ya. Nah mungkin teman-teman ingat ya, ini kan sekarang juga situasi geopolitik ya. Kita tahu 3 calon presiden yang udah jelas ya, Pak Anies, terus ada Pak Prabowo, mungkin satu lagi Pak Ganjar. Ada 2 yang belum ketahuan nih wakil presidennya, itu mungkin juga bisa jadi sentimen barang-barang yang related ya, atau semuanya politik parties punya teman-teman yang berkaitan sama emiten apa, itu mungkin jadi menarik ya. Oke, tadi kalau soal MDKA, kenapa ya kok bisa turun ya? Kalau kita lihat memang nikelnya juga masih turun ya teman-teman. MDKA seperti itu, bagaimana sama temennya atau semuanya anak perusahaannya ya, MBMA. Kita lihat MBMA kemarin juga ekspektasinya sebenarnya waktu dia turun ya teman-teman, itu sih kita nggak expect kalau dia turunnya kenceng banget. Nah sebenarnya ada tanda-tanda nih kalau dia nggak kuat. Waktu dia buat new high di sini itu sebenarnya relatif kecil ya dibandingin waktu dia buat new high di sini. Sebenarnya lumayan pelan. Belum lagi setelah itu volume buangnya juga naik nih. Nah kalau semuanya kita lihat di market ya, atau pas kita lihat pas lagi di layar, sebenarnya kita bisa pakai 2 cara nih. Satu, mungkin kita bisa kurangi posisi walaupun udah entry, or mungkin kita bisa sedia entry yang lebih bawah. Menurut saya sih sekitar 770-an. Nanti saya masih mau lihat apakah dia akan mantul apa enggak. So far untuk MBMA posisi entry gimana? Menurut saya masih terlalu dini sih kalau mau masuk ya. Sama kalau kayak bicara harumnya gimana? Harumnya udah naik tinggi sih teman-teman ya. Kemarin juga sempat ya dia turun terus dia mulai rebound ke atas. Nah sebenarnya kalau model-model seperti ini saya nggak begitu suka atau nyaranin untuk masuk sih. Malah kalau mau masuk ke ininya sih NCKL misalnya. Nah NCKL kenapa? Itu kan ada diterima ideas juga ya. Teman-teman kalau yang baca itu dari technical kita bisa lihat ya, volume juga terjaga, structure marketnya juga masih belum break. Dari technical kita clear nggak ada new low juga ya teman-teman ya. Nah targetnya kenapa? Kita masih lihat di sini potensial buat ABCD. ABCD itu sebenarnya apa? Kita bisa expect swing yang di sini sama swing yang di sini itu punya kekuatan naik yang sama. Nah kita bisa lihat volumenya juga cukup terjaga ya. Otomatis buy risk and reward kita bisa lihat mungkin potensi untuk masuk ke sini lebih gampang naiknya daripada kita masuk ke MBMA-nya. Jadi kalau semuanya suruh pilih ya NCKL ada di watchlist-nya Terima Ideas, ada juga di stock recommendation dari Terima Ideas ya. Nah ya tadi NCKL udah dibahas ya. Kin Arko ini ya bau-bau EBT yang kemarin setelah bursa karbon keluar tanggal hari pertama terus besok terus langsung jebol ke bawah ya. Sebenarnya as expected ya teman-teman. Kenapa?
ini barang udah naik nih dari bulan Mei. Jadi ya teman-teman kalau naik harusnya thank you sama yang beli di bawah. Karena yang naikin pasti suatu saat akan jualan ya. Ya otomatis karena kita mungkin retail ya kita ekspektasi kita ya nggak mungkin barang itu naik mereka nggak pernah jualan ya, pasti mereka juga perlu taking profit ya atau pindah estafet. Buy technical ya ini memang area potensial dia rebound, memang potensi dia ini ya pullback di area sini. Buy technical kita mungkin kalau mau spek dengan pullback yang nggak begitu ideal 810 itu mungkin area yang mungkin kita batasin resikonya ya. Saya rasa kedepannya sih harusnya barangnya emiten ini masih cukup menarik untuk dilihat ya. Tapi kalau kita naik ya, yang namanya barang naik itu kayak tangga, itu pasti ada wave yang kita bisa ikutin. Nah sebenarnya untuk trading dengan resiko 7 sampai 8%, kalaupun loss itu cuman ya 10%, 11% kita bisa cari dari barang lain ya. Nah sebenarnya harga-harga sekarang itu malah jadi good entry price ya teman-teman ya untuk KIN. Sama kalau dengan ARKO ya. Kita lihat pergerakannya juga hampir sama ya. Dia juga turun terus kita bisa lihat ya masih bertahan di atas dia punya support yang di sini ya 685. Harusnya area-area sekarang walaupun entry price-nya waktu pullback-nya nggak gitu bagus ya. Ini masih bisa untuk kita spek ya teman-teman. Tapi apakah menarik? Ya menurut saya pullback yang yang kencang ini kita nggak pernah tahu. Kenapa? Tadi ada yang nanya lo, kok ini bisa jadi ini nggak ya? Bisa jadi head and shoulder? Potensi bisa aja dia jadi nih head and shoulder ya. Kalau kita lihat berarti bawah kanannya di sini. Tapi balik lagi itu kan sesuatu yang kita asumsikan akan terjadi. Tapi kalau kita lihat di market selama dia nggak ada new low atau secara structure market nggak ada break structure, ya harusnya still doing fine ya teman-teman ya. ESA technical gimana? ESA itu ada di 5 IDS, kita pernah rekomendasikan dari area sini 710 725. Ekspektasi kita sebenarnya untuk close dia punya gap area ya, seenggak-enggaknya kalau ukur dari tools itu 925 itu mungkin masih bisa. Harusnya kalau kemarin di 710 725 masuk kita udah profit kurang lebih berapa persen ya. Nah itu mungkin kalau untuk ESA masih bagus ya, menurut saya masih bagus. S hardware juga ya, as expected dia naik ya, kurang lebih saya kalau untuk ini saya lebih lihat lebih ke short term sih. Nah ekspektasinya kurang lebih di area sini nih, di area sini NT 760 exit dulu di 825 karena memang pergerakannya lambat ya teman-teman, lihat ya sampai sama kayak IHSG. Jadi kalau semuanya masuk sekarang mungkin jangan kejar ya, better kita cari yang lain sih menurut saya. Untuk ACE ini 825 mungkin short term target. Emas nanti kita lihat emas. BNI ya kita tahu ya dia mau stock split juga. Terus dari structure marketnya sebenarnya ini salah chart, itu BNI. Secara chart ini udah running dulu ya teman-teman ya. Biasanya kalau orang yang ada sentimen stock split itu lebih prefer untuk masuk sebelum dia stock split ya. Jadi kalau harga sekarang masuk ya menurut saya nggak begitu wise. Mungkin tunggu waktu dia pullback ya. Pullback waktu kapan? Sama seperti ini, waktu dia naik kita selalu berharap pullback supaya risiko kita lebih kecil sih. BNO yang ditanyain BNII, ternyata bukan BBNI. BNII mungkin saya nggak begitu suka sih barang seperti ini ya. Udah sempat rebound 12 September sampai sekarang juga sebenarnya on the secondary trend itu masih turun. Jadi mungkin skip dulu. Tugu di tempat kita juga ada rekomendasi teman-teman di harga berapa 12.25 something ya. More or less kurang lebih area sini target kita lebih ke 17% upside ya, kurang lebih resiko 8%. Harusnya kalau area-area pas di 12.25 itu mungkin bisa spek untuk masuk teman-teman. Karena resiko mungkin paling konservatif saya taruh di 8% di 11.30. Tapi kalau kita mau batasin yang lebih kecil ya 4-5% itu mungkin nggak begitu besar ya untuk spek di Tugu. Secara valuasi dia memang masih di bawah 1 ya teman-teman, dibanding peersnya juga masih termasuk murah sih.
MIDI saya ada posisi di MIDI juga, kurang lebih area sekarang ya teman-teman. Dengan view secara technical dia juga masih uptrend, walaupun dia belum break, dia juga masih maintain di atas moving average ya. 20 hari ke belakang juga cukup rapi ya. Volume juga masih ada, nggak hilang-hilang. Resiko juga cuma 6-7%. Harusnya MIDI juga masih menarik sih. MTEL belum naik. Ya MTEL, wah pullback seperti ini biasanya saya sih skip ya, nanti dulu sih. Oh ya, ngomong-ngomong soal teman-teman tahu ini EIDO ya, MSCI Index untuk Indonesia ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau EIDO ini Indonesia itu bergerak ranging. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kita bisa expect misalnya ini kita punya ranging ya, teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini udah mulai banyak barang yang murah ya. EIDO otomatis barang-barang murah apa aja yang kira-kira bakal di-subs atau bisa masuk ke MSCI ya. Banyak sebenarnya barang-barang big caps yang cukup bagus ya, menurut saya masih di bawah ya. Salah satunya mungkin gudang garam ya, itu juga orang-orang nggak begitu banyak lihat. Di tempatnya kita ada rekomendasi kemarin dari gudang garam, karena kita masih ngelihat ini sebenarnya penurunannya udah limited ya teman-teman. Yang pertama, yang kedua, dia juga udah mulai lambat di sini. Terus habis gitu ada chance untuk reversal. Terus kalau teman-teman lihat kayak yang besar Telkom itu juga ranging di bawah, harusnya range cuma 4% karena dia big cap juga ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat juga. PTPP kemarin 1-2 minggu kemarin memang ada cukup banyak sentimen IKN dan segala macam ya. Nah IKN sendiri sebenarnya kalau dari IKN yang perlu dijaga adalah mereka bisa secure kontak berapa secara fundamental, sama cash flow-nya ada nggak untuk ambil project. Ya jangan sampai cash flow-nya nggak begitu bagus, asetnya nggak begitu banyak, tapi projectnya gede, otomatis mereka harus utang sana sini sih ya. Itu logiknya. Tapi kalau melihat dari PTPP ini udah naik ya, saya sih cenderung untuk cari barang lain ya. Ada banyak yang belum naik ya, kalau kita masih lihat ya. ADI itu sebenarnya juga masih di area-area entry, itu teman-teman bisa lihat ya. Dari Weton itu juga sebenarnya area-area entry walaupun dia agak pelan. Terus juga coba kita lihat WG itu juga dia lebih slightly naik tapi nggak begitu kuat juga powernya. Nah barang-barang seperti ini mungkin bisa dilihat sih teman-teman ya. Tapi saya pribadi prefer untuk lihat komoditi dulu sih. Pani bagaimana technical? Pani so far ini ya nggak ada rem ya, remnya blong nih. Nah teman-teman bisa lihat ya dari Pani so far minor trend juga dia masih belum break juga ya. Memang yang perlu diperhatikan sekarang lebih ke minor trendnya. Soalnya kalau kita lihat major trendnya, obviously dia masih naik ya. Kalau teman-teman yang sudah punya di bawah, mungkin kalau masuk nggak khawatir. Tapi kalau yang di atas, yang belum pernah ikut cuan dari sini, mungkin harus lebih hati-hati. Saya masih punya barang dari 1785. Sorry, saya sempat jual ya di sini, terus ambil lagi di sini. Ya hari sekarang sih masih ada 25%-an sih. Oke, kalau bicara ACST ini sama Meta ya, ini juga pergerakannya hampir sama ya teman-teman ya. Barang seperti ini harus lihat sih fundamental atau ada sentimen apa yang buat dia naik ya. Tapi memang secara uptrend tapi saya lebih khawatir kalau barang ini udah jalan dan saya belinya di pucuk. Kalau mau beli mungkin portionnya aja yang diamanin. Maksudnya jangan terlalu gede sih. Aman ya, masih uptrend juga ya. Untuk entry price teman-teman bisa ikutin mungkin minor trendnya. Poultry saya nggak begitu suka masih ya. Mungkin mutu mungkin saya nggak masuk dulu ya, masih mau lihat wait and see dulu. Kenapa? Kalau teman-teman lihat ya, sekali coba naik, 2 kali coba naik, boom, lihat span waktu di sini lebih banyak atau lebih cepat yang mana. Jadi harusnya sebenarnya nggak ideal sih kalau kita masuk di sini. Raja saya masih ada entry posisi di area sini.
sebenarnya technical kita masih lihat ya, overall masih uptrend, harusnya risk reward itu kurang lebih 5% ya, cukup menarik masih. INKP Tekim, kita punya research ada sempat keluarin INKP ya, harusnya teman-teman kalau lihat INKP area 10625 itu bisa jadi entry price ya. Since valuasinya ada valuasi kita hitung sekitar 18.000 ya, kita diskon aja berapa persen, harusnya upset untuk 15% itu masih masuk akal sih. Tekimnya sebenarnya pullbacknya kita bisa coba masuk di 9.100 ya teman-teman ya. Overall kalau kita lihat INKP versus Tekim bagus mana? Secara efisien INKP mungkin lebih efisien. Tapi mereka satu industri ya, biasanya yang anaknya atau keluarganya atau semuanya ininya temannya ikut ya. Nah kebetulan kalau dari INKP sama Tekim cukup rapi juga, teman-teman juga bisa tunggangin sih harusnya kalau Tekim di 9.100 untuk masuk, coba dengan risk sekitar 6%. Arto masih belum menarik ya, kalau seumpamanya Arto so far saya masih tunggu clear reversal yang belum ada so far ya. Kita juga nggak ada cover Arto dari research. Saya masih mau nunggu dulu deh kalau untuk Arto, belum balik ke sana sih. Asa juga saya nggak melihat ada clear reversal juga, mungkin masih tunggu dulu, wait and see dulu. CNMA itu mungkin lebih menarik ya. CNMA pullback cukup rapi juga ya harusnya, tapi gini, sentimen fundamental kemarin dari Hollywood itu nggak ada buat film baru juga ya. Jadi apakah bagus buat CNMA-nya? Sebenarnya kalau orang jualan view-nya orang ada yang ini kan sebenarnya bioskop kok jualannya untungnya lebih banyak dari makanan. Nah kalau dari technical saya rasa 284 sana itu mungkin good entry area ya. Siapa tahu bisa dapat sana ya. Dia buat ranging lumayan besar. Tapi upside 12% sih teman-teman ya. Kalau kita hitung konservatif. Brand barang IPO gimana? Ya soal barang IPO kita nggak pernah tahu sih teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat ya dari brand sendiri ini sebenarnya kan dia untuk bayar utang ke bank berapa persen ya. Nah sisanya dia untuk akuisisi ini sih yang di mana tadi ya, sebentar ya coba saya lihat ya. Ini kalau dia intinya sebagian untuk bayar utang, sebagiannya mereka ini untuk di PLTP di Salak sama Darajat. Nah itu mungkin sekitar 32%-nya ya mereka akan spend ke sana. PNLF so far pergerakannya lambat ya, harusnya masih nggak menarik ya untuk sekarang. Terus PNBN-nya juga masih di situ-situ doang, lumayan capek nunggunya ya, mungkin cari yang lebih cepat dulu sih. Dewa saya cari pullback ya teman-teman ya. Menurut saya kalau Dewa area-area di bawah itu mungkin kalau ada pullback jadi cukup menarik ya. Tapi mungkin saya expect pullbacknya agak dalam ya. Ini mungkin belum diupdate yang 78 ke bawah itu mungkin lebih menarik untuk dimasuk di Dewanya. GWSA. Dari GWSA belum ada reversal, mungkin skip dulu. MDK tadi udah bahas. ADMR kemarin sempat ya kita kena cut loss. Terus dia area-area sini mungkin ada potensi reversal, tapi saya lebih tunggu clear reversal untuk sementara, skip dulu. Breeze itu masih ranging, teman-teman kalau mau ikut rangingnya masih boleh. Dari Goto belum ada reversal juga ya. Nah Breeze ini clear ya teman-teman ya, ini masih lebih ke ranging, risikonya juga terbatas, harusnya 3-5% tuh jaga risiko di Breeze lumayan oke. Tapi lumayan lambat ya kalau kita lihat ya, untuk ngambil 10% upside udah doang. Ini berapa lama nih time spending dari Mei? Ya ini mungkin 5%, 7%, 5%, 7%, 5%, 7% ya. Harusnya spending waktunya tergantung dari selera masing-masing sih. NISP masih belum sih kalau saya ya.
Arko tadi udah bahas, MDKA udah, Pani udah, Medco, Tekim udah, Tekim. Sektor tas atau seperti ini ya, oke tadi udah bahas juga. PGO mungkin kalau kita lihat itu juga area entry ya. Ekspektasi saya di 1395 bisa entry di sana atau dekat-dekat area sini sebenarnya masih good price ya sampai 1425 untuk entry spek dengan risk batasnya aja 10% dulu. BRPT mungkin juga kita lihat lagi pullback ya, ini sebenarnya bisa masuk bisa coba untuk entry sih teman-teman ya. Bisa coba untuk entry di 1295 something ya. Nah, teman-teman juga risikonya juga nggak gitu besar, 8%, 9%. Nah, mungkin boleh dipantau juga. Saldo mau dicairkan jangan dipersulit. Nah, itu harus tanya sama ini sih Pak. Kalau saldo cair sebenarnya dari aplikasi aja bisa. Prosesnya langsung kok, gak lama. Apalagi pakai aplikasi baru itu ada menu khususnya langsung di luar untuk cairin ini ya. TOWR masih ranging besar, juga masih belum menarik walaupun dekat support. Nanti kita tunggu dulu ya kalau untuk itu. Adaro juga saya akan coba entry lagi di 2730 dengan risk 5%, 2950. Teman-teman bisa lihat ya pullback yang kemarin karena ini teman-teman bisa lihat ya mulai slowing down, terus lumayan ada power lumayan besar satu candle ini, dan harusnya saya lihat kurang lebih kalau kita lihat ini daerah support resist, terus juga dia di area moving average harusnya ada potensial rebound ya. Dan kalau Adaro ini kan biasanya cukup royal bagi dividen ya. Kita masih mau lihat apakah ada dividen dibagikan atau enggak ya. Biasanya dividen interimnya lumayan sih, 5 tahun 10 tahun ke belakang. Mau cairkan saldo. Oke, mungkin di sini bukan tempatnya ini sih Pak. Kita lagi bahas analisa Pak. Nanti kalau itu mungkin bisa kontak ke CS-nya Pak. BBHI belum menarik, mari saya lagi tunggu entry price atau semuanya entry area ya. Harapan saya di 80-an ya atau 85 ke bawah itu jadi better entry price. Tapi kalau semuanya saya mau coba masuk di 91 mungkin masih menarik sih. APLN kemarin ada news dia Johnson jual New Soho-nya ya. Nah harusnya kalau kita lihat sektor properti juga belum begitu menarik ya. Dari segi technical juga shadow di batasnya banyak banget ya, terus dengan volume lumayan besar, jadi setiap kali naik itu power jual lumayan besar juga, jadi mungkin skip dulu. Saratoga kita ada rekomendasi sih teman-teman ya, ada rekomendasi dari tanggal 29 something ya kayaknya, atau sebelumnya atau tanggal 27 ya. Technical sebenarnya kita barusan masuk waktu kemarin 29 September ya. Kita coba entry area di sekitar 1740 sampai 1785 ya dengan resiko 7% ya. By technical kita lihat ya ada clear reversal juga di sini. Harusnya teman-teman masuk area 1785 ke bawah atau even better price ya. Harusnya risk reward-nya cukup menarik. CNMA tadi udah dibahas, Cekon juga udah uptrend ya. Ini juga dekat-dekat resisten area, harusnya mungkin akan ada konsol dulu dikit sebelum dia jalan ke atas. Energi saya expect dia ke 258 by technical ya, kita lihat volumenya juga cukup rapi. Ya harusnya 258 itu mungkin masih bisa jadi entry price. Doit uptrend lumayan ya. Ini Doit coba cari minor trendnya untuk masuk sih teman-teman. Meta tadi sudah dibahas ya sama ACST ya, ADMR udah. Ini juga sebenarnya kita bisa lihat nih, ini malah entry price area harusnya ya. Tapi kalau dari Indi ini ada sedikit area gap di sini 210 250 ya. Kalau teman-teman bisa lihat jelas ya. Nah ini mungkin gap area yang kalau ditutup juga nggak begitu nyaman ya, dia ke bawah dulu. Nah mungkin gini, Indinya sendiri kan lebih ke batu bara, tapi dia juga ada coba
masuk ke EV ya, mungkin jadi bagus juga ya, karena dari batu baranya dia dapat sentimen, dari EV-nya juga dia dapat sih. Nah ini mungkin kalau technical saya masih lihat dia kita bisa coba masuk di entry area atau pas di higher low area ya, untuk jadi entry price yang lebih menarik ya. Seenggaknya secara risk and reward kita cukup terjaga di 7%. SSIA, ini ada reversal, tapi mungkin menurut saya upside-nya juga masih nggak begitu banyak ya. Maha masih belum menarik ya teman-teman ya, masih overall downtrend, masih tunggu reversal ya. Wintermar juga kita ada keluarin report ya, harusnya kita masih benchmarking ke high-nya dia waktu di 2013 ya. Itu kan berapa? 27.800 rand ya per day untuk high spec-nya ya. Terus dia juga udah mulai yang mid spec-nya juga udah mulai rame ya. Harusnya teman-teman kalau mau lihat Wintermar ya, sama kayak Leat ya. Even Leatnya aja naik nih, yang masih ada utangnya. Berarti sebenarnya industrinya lagi jalan. Nah sebenarnya teman-teman boleh spec either di Wintermar atau di Leat. Saya pribadi punyanya yang Wintermarnya di area 585 565 ya. Nah itu teman-teman juga oke lah kalau di sini. ITMG ada ruang gap lumayan besar teman-teman ya, tapi memang di sini ada break trend ya. Kalau dari kita masih tunggu ya. Minimal kalau kita lihat ya, di sini ada 30.400 sampai 29625 itu area gap. WIRG lumayan naik ya hari ini. WIRG harusnya ada potensi reversal, tapi kalau mau masuk mungkin tunggu pas dia pullback di minor trend 133 itu mungkin kita bisa coba. Cars masih ada di Porto juga ya, kita juga sempat keluarin di 110 kemarin, ekspektasi closing gap area di 120, risk reward kurang lebih ya 1/2 ya, harusnya 90% itu masih bisa sih. Games ya, ini mungkin saya skip dulu. BDMN, bank-bank gede ya, bank-bank gede ini mungkin skip dulu, nggak begitu menarik masih ya. BBTN ini lebih ke property related, nggak begitu menarik juga. BRMS malah sebenarnya pullback bisa jadi entry area ya, kurang lebih 14% upside yang kita harapin. Akra mungkin yang dimaksud ya. Akra oil related, separuhnya dia juga ada JP ya, ada di industrial real estate ya. Jadi kalau semuanya kita ngomong oil itu kalau naik atau turun sebenarnya nggak begitu berdampak sama akranya sih, karena mereka bukan pedagang, mereka cuman distributor doang ya. Harga naik turun juga setiap hari ngikutin pasar sih. Harusnya dari akra cuman lebih ke sentimen oil doang ya. Terus kalau dari MIDI, ini MIDI naik terus ya. Ini kayak gini sih biasanya saya cenderung skip dulu karena udah naik terlalu tinggi ya. BBCA lagi pullback, mungkin kalau BBCA kapan sih waktu yang tepat untuk masuk BBCA? Pertanyaannya lebih kapan waktu yang nggak tepat masuk BBCA? BBCA teman-teman bisa lihat sendiri waktu kemarin zamannya COVID ya, itu juga at the end of the day dia bakal balik ya. Berapa kali stock split, akhirnya at the end of the day dia selalu melampaui harga stock splitnya dia. Jadi mungkin kalau BCA lebih beli aja, buy and hold gitu ya. Pegas mungkin lebih ke ini ya, oil and gas related ya, karena harganya naik terus, harusnya kita bisa harap ya sentimen ini bisa dorong dia naik ke atas juga, since risk and rewardnya juga menarik. Pilih BRPT atau brand? Mungkin saya pilih brandnya ya daripada BRPT-nya, since BRPT-nya udah naik dulu ya. Ini sih skip dulu. Kalau ini Saratoga tadi udah bahas. PTBA nih geraknya keong nih. PTBA memang risk and reward menarik, tapi belum ada reversal, terlalu lama konsol, nunggunya cukup lama, naiknya cuma 9%. Kadang-kadang ini kesal juga ya, karena dia terlalu lama ya. Nah buat orang yang nggak begitu suka nunggu, mungkin cari barang lain. Tapi kalau mau nggak nunggu, tunggu reversal, saya rasa lebih worth it untuk ditunggu. MPMX ada di watchlist kita ya.
Ini sebenarnya kayak awal mula dari Akum juga harusnya kita masih lihat reversal yang kejadian dulu barusan lebih menarik sih. Doo skip ya, udah naik dulu, udah naik banyak juga kok. SMGR masih downtrend ya, belum menarik. Telkom tadi udah dibahas, cuan itu kita sempat masuk dan sudah sempat keluar juga. Kenapa kok keluar? Karena saya nggak gitu nyaman dengan yang dia fail buat new high juga ya. Terus kita lihat ya udah mulai landai. Nah takutnya ini kan ranging. Nah kalau udah ranging itu bisa bisa akumulasi atau distribusi. Kalau kejadian di atas kita lebih gampang mikir distribusi ya. Tapi so far kalau saya lihat sih udah mulai lambat. Nah mungkin saya akan pantau tapi nggak masuk. Temas ya boleh masuk watchlist tapi belum ada reversal. PTBA tadi udah dibahas. NICL ini udah lama nih nggak lihat NICL. Masih downtrend. Skip. Cyber. Nah ini sih sebenarnya luar biasa nih Cyber. Ya tunggu pullback deh kalau Cyber ya. WRG tadi udah bahas. TAPG itu mungkin proxy ini ya, lemot geraknya, tapi mungkin salah satu proxy yang kalau fun itu masuk bisa lumayan gede TAPG ya. DSNG-nya juga menarik kok. DSNG-nya harusnya entry area. Terus dari Gosco-nya pullback, mungkin area-area pullback di 98 itu kita bisa coba masuk sih. ABMM, ya ini value punya barang sih, agak pelan pergerakannya. DMMX, iya ini agak susah nungganginnya. Suni, kenapa kok nggak Sulinya? Ini sih nggak mau sih kalau saya gini. NSSS, ya kita juga ada teman-teman NSSS di Terima Ideas ya. 9193 itu area entry kita. Dengan upside 11% harapannya ya, harusnya juga nggak muluk-muluk ya, risk reward 1/2, 1/1/3 juga. WiFi saya skip, saya nggak suka. Terus Raja saya udah masuk juga, DSNG udah bahas, Temas, Cleo udah bahas. Overall udah banyak dibahas ya teman-teman ya. Molly ya overall masih uptrend ya, masih cukup rapi ya. Pullbacknya juga kecil, harusnya kalau teman-teman masuk area sekarang ya. Tapi balik lagi ya, harus perhatiin dia punya turnover dulu, daily turnovernya. Silo, ya udah main tinggi juga ya. SMKM ini naik terus ya. Kira-kira kalau kita lihat ya, ini udah naik berapa persen dari bawah, harusnya dari 50 kemarin ya. Jangan sampai kita ikut cuci piring gara-gara telat masuk sih. MCOL oke lah, ini bisa masukin watchlist tapi mungkin tunggu pullback aja sih. NCKL hoki ini ranging sih ya, ranging di sini ya. Saya skip dulu deh, walaupun sebenarnya kita lihat sentimen dari pangan ini juga masih jalan ya. WH masih oke lah, masih uptrend juga. SRSN skip ya kalau ini. AHAB juga favorit retail belakangan ya, jalan terus. Cari pullback kali ya. Cara aktifin auto order trailing stop. Nah itu teman-teman kalau mau tahu cara aktifin auto order trailing stop itu bisa dilihat dari YouTube kita sih teman-teman. Itu ada caranya masuk, cara entry, cara setupnya cukup lengkap. Teman-teman coba masuk ke ini aja ke YouTube. Tempo scan ini saham fundamental ya, Saratoga. Nah ini sih skip dulu sih. Coal itu masih harga 50-an something sih, mungkin gak cocok buat semua orang juga ya. LPPF RALS masih downtrend juga. RALS juga masih downtrend. Belum si SMMT, harusnya ceritanya udah kelar ya. Kemarin udah TO ya. Walaupun masih naik ya. LP
Ya, belum dulu deh. Oke, jadi kalau so far udah cukup banyak ya yang kita bahas. Secara teknikal mungkin sebisa mungkin di bulan di Q4 ini kita mulai coba combine antara mid small cap sama big cap juga ya, walaupun big capsnya belum ada yang naik ya teman-teman ya, tapi banyak barang-barang big caps yang cukup murah juga ya, kayak Telkom tadi. Terus tadi kalau teman-teman lihat ada yang Eido tadi saya nunjukin ya, udah di bawah, harusnya ada banyak barang juga yang murah yang seenggaknya kita bisa tebak nih yang bisa masuk MSCI mana aja. Jadi mungkin kalau untuk prepare ya, seenggaknya di Q4 ini kita tadi balik lagi review apa aja sih barangnya secara Q on Q bisa naik. Terus juga teman-teman bisa lihat dividen, terus apa aja yang bisa katol ISG waktu Santa Claus Rally. Terus juga mungkin komoditi atau mungkin yang pemilu related teman-teman ya. Jadi mungkin kurang lebih kalau kita bicara highlightnya seperti itu. Ya kalau Pani mungkin ceritanya beda. Pani mungkin lebih sentimen, atau kita lihat fundamental, atau kita lihat valuasinya masih murah aja sih. Oke, so far itu ya mungkin Anda semuanya terbahas hari ini ya. Besok di hari Selasa karena ada sesinya Jogi sama Billy akan lebih bahas soal fundamental dan makro ya. Itu mungkin mereka akan lebih bahas banyak di sana. Thank you semuanya. See you. Sampai ketemu minggu depan.